Saya meminta kepada semuanya di dalam melakukan kegiatan pembangunan ikuti peraturan, ikuti ketentuan, jangan dibalik. Jangan membangun dahulu baru mengurus izin, tapi pastikan ada izin dulu, semuanya sesuai dengan tata kelola yang ada. Republik ini harus berwibawa di mata semua. Jangan sampai Republik ini kendor, longgar, dan justru takluk melihat pembangunan seperti ini dilakukan tanpa izin yang benar, itu mengganggu kewibawaan negara. Selamat malam. Kalimat terakhir dari Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, jangan sampai hal ini mengganggu kewibawaan negara. Artinya bahwa apa yang dilakukannya ketika bulan lalu menyegel Pulau D, persoalannya adalah apakah ini wibawa negara yang ingin ditinggikan atau mengganggu urusan kepastian hukum yang jadi masalah. Banyak orang tidak percaya bahwa ini sekedar untuk memastikan bahwa IMB harus jelas, negara harus kuat dan sebagainya. Jangan-jangan ini hanya sekedar untuk menjadikan bahwa ini ingin menunjukkan janji politik yang dijalankan. Nah, pada malam hari ini dua sisi akan mengajak Anda untuk berdiskusi. Dari sebelah kanan saya ada Pak Taufik Kurrahman, anggota fraksi Partai Demokrat DPR DKI. Satu kata tentang apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ketika menutup Pulau D. Good job. Good job. Yes. Dari anggota fraksi Gerindra DPR DKI Jakarta, Pak Syarif, satu kata. Selamat. Good job, selamat. Teruskan. Bagaimana dengan Pak Bestari Barus, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta? Lanjutkan yang sudah dilakukan Ahok. Lanjutkan yang dilakukan oleh Ahok. Bagaimana dengan Pak Inas Nasrullah Zubir, Ketua DPP Partai Hanura? Akal-akalan oleh seorang Anies Baswedan. Anda mendengarkan, good job, lanjutkan dilakukan oleh Ahok, akal-akalan. Kita dengarkan dulu video berikut ini dan kemudian kita diskusikan dalam dua sisi. Ratusan bangunan di Pulau D hasil reklamasi Teluk Jakarta Kamis pekan lalu disegel pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Alasannya, ratusan bangunan ini ternyata belum mengantongi izin mendirikan bangunan. Penyegelan yang dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini pun terpaksa dilakukan guna menghentikan proses pembangunan hingga sang pengembang memenuhi aturan. Tak hanya menyegel Pulau D, Anies Baswedan juga menghentikan kegiatan yang ada di Pulau C dan Pulau D. Saya meminta kepada semuanya di dalam melakukan kegiatan pembangunan ikuti peraturan, ikuti ketentuan, jangan dibalik. Jangan membangun dahulu baru mengurus izin, tapi pastikan ada izin dulu, semuanya sesuai dengan tata kelola yang ada. Saya kenapa saya datang ke sini karena saya ingin lihat langsung. Selama ini hanya lihat dari gambar, lihat dari udara, tapi tidak pernah melihat langsung sebuah lahan yang luasnya lebih dari 320 hektar di pesisir Jakarta, dan itu sebabnya saya mau lihat sendiri, saya langsung di sini. Kalau penyegelannya bisa disekerjakan oleh siapa saja. Republik ini harus berwibawa di mata semua. Jangan sampai Republik ini kendor, longgar, dan justru takluk melihat pembangunan seperti ini dilakukan tanpa izin yang benar, itu mengganggu kewibawaan negara. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta ini pun menuai beragam reaksi. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta sudah pernah melakukan penyegelan Pulau D saat Gubernur DKI Jakarta dijabat Basuki Cahayapurnama. Lantas, akankah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuktikan janji kampanyenya untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta? Pak Bestari Barus, ternyata zaman Pak Ahok juga sudah pernah disegel ini. Ya. Jadi setuju dong, sepakat dong Pak Anies sama Pak Ahok? Begini, pertama bahwa kita apresiasi lah yang namanya Pak Gubernur ini kemudian secara terang-terangan di mata publik itu seperti menjemput bola datang ke tempat di mana ada satu pelanggaran. Ya kita setuju saja, sesuatu yang melanggar itu harus ditutup. Ya. Pulau D melanggar ya? Pulau D tidak melanggar. Pulau D tidak melanggar. Yang melanggar itu bangunan aja, ada bangunan di situ yang melanggar. Tapi ini kan dampak daripada bahwa
ada hal-hal yang dahulu sudah dilakukan, gitu loh. Nah, yang menjadi penting bagi saya adalah bahwa gubernur jangan cuma jemput bola menutup yang namanya menyegel bangunan, tetapi segeralah panggil para pihak untuk kemudian berikan solusi. Anda harus lakukan ini supaya ini bisa cepat diselesaikan, gitu loh. Nah, saya tidak setuju kalau hanya selesai kemudian pada penutupan gitu. Banyak orang yang menggantungkan hidup di sana yang harus juga diperhatikan gitu. Jadi selesainya sesuatu permasalahan bukan menggantung seperti ini, tapi saya yakin kita lihat ke depan apakah memang gubernur punya satu program untuk menyelesaikan ini. Menutup itu hal biasa saja, sama dengan saya parkir sembarangan di jalan kemudian datang dishub tarik, itu sama aja dengan itu gitu, nggak beda ini.